Namaku Andre. Aku bekerja sebagai cleaning service pabrik di salah satu pabrik produksi plastik dan sedotan di Semarang. Jadi pabrik ini memproduksi 2 produk sekaligus. Aku baru bekerja 1 mingguan di tempat tersebut dan masih mengalami masa training. Di tempat kerjaku memiliki sistem kerja 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam, yang tergolong dalam 3 tim beranggotakan 3 rekan tiap timnya. Jadwalku hari ini aku masuk kerja di shift malam, mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Rizky dan Roni adalah seniorku yang mengajariku. Meskipun aku sudah paham tentang job desk-nya, namun mereka masih mengawasi agar tetap berhati-hati dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi setiap pergantian shift sebelumnya melaporkan keadaan lapangan ke shift selanjutnya. Jadi tim kami mendapat laporan bahwa ada beberapa ruangan yang belum sempat dibersihkan oleh shift siang tadi. Kita nggak hanya bertiga saja di area lapangan. Ada tim produksi, packing, dan gudang, jadinya ramai. Tapi kita kerja secara individu dan berpencar. Karena job desk kita yaitu membersihkan banyak ruangan kesana kesini. Beda dengan tim produksi, packing, dan gudang yang hanya bekerja di satu ruangan saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kita bertiga berpencar bertugas di area masing-masing sesuai laporan dari shift siang tadi. Rizky di area pembersihan packing dan gudang, Roni di area pembersihan produksi plastik dan sedotan, dan aku pembersihan area lorong. Di lorong ini pembersihannya cukup memakan waktu, karena banyak yang harus dilakukan seperti lap dinding, membersihkan sarang laba-laba, atap, bersihkan ruang ganti sepatu khusus, dan masih banyak lainnya. Tiba-tiba, Roni datang menghampiriku. "Gimana Andre? Aman gak situasinya?" Tanya padaku. "Beres," jawabku. Aku memperhatikan Roni. Dari wajahnya nampak menoleh kanan kiri, seperti orang yang sedang dibebani oleh sesuatu. "Woi Ron, dari tadi noleh sana sini. Kamu mikirkan sesuatu atau apa sih?" Sontak Roni kaget dan menjatuhkan sapu yang ia bawa. Bikin kaget saja, sambil mengembuskan nafas panjang. Perlahan dia mulai cerita padaku. "Dre, habis ini ikut aku ya membersihkan ruang produksi sedotan. Aku merinding, gak berani. Tadi pas masuk ruangan aku keluar lagi. Aku inget banget yang Agus bilang. Katanya malam tadi jam mau pulang, dia melihat sosok nenek-nenek rambut panjang melotot di dekat mesin pencetak label." Kata Roni, Agus adalah tim dari shift siang tadi. Kebetulan job desk yang dia lakukan sama dengan Roni, yaitu pembersihan area produksi plastik dan sedotan. Pada awal masuk kerja pergantian shift tadi, Agus memang sempat ngobrol-ngobrol dengan Roni. Aku melihatnya dari kejauhan, namun aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ruangan produksi sedotan itu hanya produksi sampai jam 9 malam. Kalau produksi plastik mesin hampir nggak berhenti sama sekali. Kalau malam, keadaan ruang produksi sedotan benar-benar pengap, sunyi, dan lampu harus dimatikan jika memang tidak ada kegiatan. Karena aku pernah 1 kali memasukinya. Ah, masa sih? Padahal tadi aku ambil sapu di tempat alat kebersihan dekat area itu, nggak ada apa-apa tuh. Penakut nih. Padahal hari biasanya kamu gak seperti ini, jawabku. "Hei, jangan ngomong gitu Dre. Kamu masih anak baru sih, jadi gak terlalu tahu tentang banyak hal di sini. Udah, pokoknya aku temenin untuk membersihkan produksi sedotan ya. Aku mau ke dapur dulu, mau minum. Haus banget." Oke, cepet buruan ya. Oh iya, minta tolong kompornya matikan Ron. Aku tadi merebus air. Oke, jawab Roni sambil meletakkan sapu di dekatku. Oh alah dasar Roni,
menambah pekerjaan saja. Padahal pekerjaanku di area lorong udah mau kelar. Dan lanjut membersihkan area lain, ucapku dengan diri sendiri. 5 menit usai, Roni belum kembali. Lama banget. Dia minum atau buang air be. Aku terdiam sejenak saat mendengar suara. Aku mendengar suara langkah kaki seseorang sedang menuju padaku. Suara tersebut semakin mendekat padaku. Aku belum melihat siapa yang datang, karena posisiku di dalam ruangan kecil sepatu khusus karyawan. Waktu aku keluar dari ruangan, aku tak melihat siapa-siapa. Dan suara itu berhenti. Sapu yang diletakkan Roni di sebelahku tiba-tiba terlempar jauh begitu saja, yang bahkan gak ada satupun orang di sekitarku. Sekujur tubuhku keringat dingin, dan aku tetap tenang. Meskipun kejadian itu sangat membuatku bertanya-tanya. Hendri, ada apa kok bengong sih? Roni tiba-tiba datang. Kamu kok keringet dingin, Re? Udah, yuk bersihkan ruangan produksi sedotan. Aku akhirnya menemani Roni untuk membersihkan ruangan produksi sedotan. Roni menyapu, aku membersihkan atap. Roni ini selalu tanya padaku tentang apa yang sedang terjadi, sehingga membuatku keringetan sebanyak itu. Aku mengalihkan pembicaraan dengan berbagai jawaban. Roni tidak ketakutan dan keadaan menjadi aman. Tinggal pel aja nih, udah beres, kata Roni. Kamu tunggu di sini aja sebentar. Aku ambilkan pel dan cairan pembersihnya, jawabku. Aku pun pergi menuju tempat penyimpanan alat pembersihan yang ada di dekat area packing, tempat Rizky bertugas. Saat di perjalanan, aku mendengar langkah persis seperti saat aku membersihkan lorong tadi. Bedanya, suara langkah kaki ini seolah mengikutiku dari belakang. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menengok di belakang. Dan lagi-lagi tidak ada apa-apa. Akhirnya aku sampai di tempat penyimpanan alat kebersihan, mengambil pel dan cairan sabun. Aku sesegera mungkin menuju ke Roni dan membereskan semua pekerjaan malam itu. Saat di perjalanan, dari kejauhan, aku melihat ada pel-pelan yang nyender seperti habis digunakan seseorang. Namun sepertinya dia melupakan untuk mengembalikan di tempatnya. Posisinya di pintu ruangan dan kain pelnya menghadap ke atas. Dan gagangnya gak terlihat seperti masuk ruangan. Jadi terlihat kain pelnya saja. Kebetulan juga ruangannya terbuka. Duh, kelakuan siapa sih ini? Kok habis ngepel gak dikembalikan ke tempat awal mula? Akhirnya aku menghampiri kain pel tersebut dan mengembalikan ke tempatnya. Waktu aku setengah perjalanan, kain pel itu tiba-tiba gerak ke sana ke sini. Aku akhirnya berhenti dan mencoba memperhatikan. Astaga, ternyata jelas sekali itu bukan kain pel, tapi rambut sosok nenek bungkuk. Matanya melotot dengan sedikit tertawa sinis. Sesekali mulutnya menganga. Aku terkejut. Niat mau lari, namun tubuhku gak bisa digerakkan. Mau teriak, namun bibirku tak bisa melakukan. Aku hanya diam dan menyaksikan nenek itu sedang geleng ke sana kemari. Dia hanya menampakkan kepala saja, seperti mengintip di luar ruangan. Suasana itu benar-benar hanya ada aku. Sekitar 2 menitan, ia menampakkan dirinya. Lalu,
sosok kepala nenek itu masuk ke ruangan. Tapi tubuhku masih nggak bisa bergerak dan kaki masih gemeteran. Aku berdoa dalam hati dengan bacaan apapun yang aku bisa. Dan tak lama, akhirnya tubuhku bisa kugerakkan lagi. Aku langsung menuju ke packing tempat Rizky melakukan tugasnya. Ngapain di sini? Tugas kamu udah selesai, kata Rizky. Aku tak sempat menjelaskan apa yang terjadi dan tak menjawab apapun Rizky yang tanyakan. Rizky akhirnya aku paksa mengikutiku dan menghampiri ruangan yang ada kepala nenek-nenek tadi. Ada apa sih? Ngapain kesini? Tanya Rizky padaku. Aku pun lagi-lagi tak menjawab apa yang Rizky tanyakan. Aku mulai memasuki perlahan dan mencari saklar lampu. Saat ku nyalakan lampu ruangan, tak ada siapa-siapa dan tak ada tanda-tanda aktivitas sama sekali di malam itu. Aku memperhatikan atas, bawah, kolong meja, tak ada yang mencurigakan. Sebenarnya ada apa sih, Andre? Rizky kembali bertanya padaku. Ini loh, kayaknya tadi ada tikus deh. Makanya aku butuh bantuan kamu untuk mengusir dari tempat ini, jawabku. Ya elah, ada-ada aja. Rizky akhirnya kembali ke tempat dia bertugas. Aku pun sebaliknya segera menghampiri Roni yang menungguku. Lama banget, Re. Iya, ini loh. Tadi ada tikus di ruangan penerimaan bahan. Tak terasa, malam itu usai. Pukul 6 pagi, jam pergantian shift berlanjut. Seperti biasa, setiap pergantian shift sebelumnya melaporkan keadaan lapangan pada shift selanjutnya. Saat mau bergegas pulang, Mas Linggar menghampiriku. Mas Linggar ini merupakan pemimpin tim cleaning service di pabrik ini. Dia hanya masuk pagi, jadi si pagi ada 4 anggota termasuk Mas Linggar. Aman gak, Dre? Tanya Mas Linggar padaku. Jadi Mas Linggar ini tiap aku mau bergegas pulang, dia selalu bertanya seperti ini. Aku gak tahu maksud dari pertanyaan itu, jadi aku selalu bilang aman. Tapi kayaknya kali ini aku coba menjelaskan keadaan tadi malam. Wah, kacau Mas, jawabku. Lah, kenapa? Biasanya aman-aman aja, tanya lagi dengan tertawa yang mengejek. Mas Linggar sepertinya tahu tentang apa yang aku alami. Nah, di situ aku menangkap bahwa saat ia selalu bertanya keadaan, mungkin maksudnya tentang hal ini. Aku akhirnya bercerita tentang kejadian semalam padanya. Setelah lama bercerita, dia malah lebih banyak pengalaman mengerikan di sini. Aku gak menyangka, ternyata Mas Linggar sering melihat sosok yang lebih menakutkan. Seperti perempuan berbaju putih sedang menggendong anak, pocong di samping pohon, dan bahkan pernah melihat sosok perempuan sedang duduk manis di atas lorong plafon saat dia membersihkan area plafon. Padahal itu siang hari. Di sepanjang cerita, aku merinding di sekujur tubuh.